Puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan. Kembali ada program Renungan Firman saat pagi hari ini. Puji Tuhan. Hai, sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu atas hidup kami sampai saat ini. Kami menikmati berkat. Sebelum kami melakukan segala sesuatu sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu akan menuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur kami bisa berfirman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Judul atau tema renungan firman saat pagi hari ini, menjadi keluarga Allah adalah hak istimewa terbesar bagi kehidupan. Dalam ayat pokok kita di Ibrani 2 ayat 11, kita akan baca. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran yang luar biasa ini tertanam dalam hati kita. Kita adalah bagian dari keluarga Allah. Di garis bawahi, kita adalah bagian dari keluarga kerajaan. Sesuai dengan tema. Sebuah keluarga atau satu keluarga terdiri dari, tentunya dalam setiap keluarga ada aturan-aturan yang harus diikuti. Ada aturan-aturan. Tentunya kepala keluarga akan memberikan peraturan-peraturan kepada anggota keluarga. Ya, maka itu harus menjaga nama baik, kemudian berperilaku yang baik, sopan, kemudian tidak keluar malam-malam, ya. Itu aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua. Kemudian kalau anggota keluarga ini atau anak ini melakukannya, ini tentunya orang tua ini akan merasa bangga. Ya. Dia akan memberikan privilege terhadap anaknya. Betul, Bapak Saudara. Ya. Dia akan diberikan hak istimewa. Entahkah hadiah apa yang dia akan terima. Sama halnya dengan menjadi keluarga. Kita diberikan hak istimewa oleh Bapak di sorga. Di sini, di dalam kamus KBBI, hak istimewa merupakan hak yang didahulukan. Atau dia bermakna dengan diutamakan atau diprioritaskan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu mendapatkan prioritas. Entahkah itu di pekerjaan, ya, entahkah dalam di suatu tempat atau pada waktu kita melakukan segala sesuatu. Kita menjadi orang-orang yang diprioritaskan, orang-orang yang diutamakan sebagai anak. Di sini sama halnya bagaimana kita mendapatkan hak istimewa untuk menjadi kerajaan Allah. Tentunya ada aturan-aturan yang harus kita turuti, yang harus kita lakukan. Sebabnya tadi di sini dikatakan, Yesus menjadikan kita kudus. Salah satunya, hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Dan mendapatkan hak istimewa. Untuk menjalankan hal itu tidak mudah. Hidup kita kudus, berkenan kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, tidak mudah. Tapi saat pagi hari ini, kita mau belajar lewat renungan firman sampai bagaimana untuk mendapatkan hak istimewa menjadi kerajaan Allah.
Di sini saya mencatat ada 4 hal. Yang pertama, dikasihi oleh Bapa di sorga. Bukankah kita ada sampai saat ini karena kasih Tuhan? Terus saudara, seburuk apapun sikap kita, tingkah laku kita, perilaku kita, kelakuan kita, seringkali kita tidak berkenan kepada Tuhan, menyakiti Tuhan, tapi tetap Dia mengasihi. Bapak Ibu Saudara, Dia mengasihi saya dan saudara. Begitu besar kasih Allah. 13, 3 ayat. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Kemudian yang kedua, dipelihara. Sadar aku tidak sadar, kita hidup sampai saat ini itu karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin Tuhan pelihara saya? Saya dalam keadaan susah, tidak bekerja. Ingat, Tuhan selalu punya cara untuk menolong saya dan saya. Alkitab katakan, burung di udara, Tuhan pelihara. Dia bisa hidup saya. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan melihara. Tapi dia hidup. Dia bisa terbang sana kemari. Ada kehidupan. Begitu juga dengan Bapak Saudara. Dia memelihara kehidupan saya. Dan orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak dibiarkan hidup ini. Apapun keadaannya, Tuhan punya cara untuk menolong saya. Dan yang ketiga, kita diberikan kebebasan untuk meminta. Seringkali kita meminta begitu. Tanpa kita seringkali kita meminta. Tapi kita tidak pernah menuruti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita meminta berkat, minta pertolongan, minta perlindungan, minta kebahagiaan, minta damai sejahtera, minta keselamatan. Minta dan minta. Tapi apakah kita menyadari? Apakah kita pernah tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup? Tuhan tidak meminta banyak saja. Dia hanya bisa hidup kudus, benar di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan lakukan hal yang baik. Kemudian yang keempat, menjadi warga kerajaan surga. Itu bukan hal yang main-main, hak istimewa yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Tapi bila saat pagi hari ini, saya bersyukur, kita bersyukur saat pagi hari kita diingatkan bahwa kita adalah ahli waris menjadi kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Kita lakukan kebenaran firman Allah. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kudus di hadapan Tuhan. Kemudian untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah kehormatan tertinggi. Ya. Dan hak istimewa yang luar biasa yang dapat kita terima, tidak ada yang sebanding. Betul, saudara. Tidak sebanding dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Dengan hak-hak ini yang Tuhan berikan. Tidak sebanding dengan hidup kita. Seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Dengan sikap tingkah kita, perilaku kita. Tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita seringkali kita menikmati. Hak itu diberikan. Tapi bila saat pagi hari ini, kita mau menyadari siapa diri kita. Ingat, kita tidak boleh merasa kita tidak aman, tidak dikasihi. Ya. Ingat, kita adalah miliknya Tuhan. Kita adalah miliknya Yesus. Kita berharga di mata Tuhan. Bila saat pagi hari ini, kita mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menjadi keluarganya Allah dan mendapatkan hak istimewa itu. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak bacakan. Saya firman yang sudah kita dengar saat pagi hari ini menjadi semangat yang baru, mengingatkan kembali bahwa kasih Allah terhadap saya dan saudara, biar itu terus menjadi bagian hidup kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat renungan firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hak istimewa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah kami melakukan itu dengan setia, dengan takut, dan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah firman dan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami berjalan sesuai dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sepanjang hari ini kami yakin Tuhan menolong kami, Tuhan berkati hidup kami. Ini doa kami, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.